Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Haryanto dengan NPM 231704115. Di sini saya akan menjelaskan tentang Laplace equation atau biasa disebut dengan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah alat matematika yang digunakan untuk menggambarkan fenomena fisika yang berubah dalam ruang dan waktu. Persamaan diferensial parsial sering digunakan untuk pemodelan panas, gelombang, medan listrik, dan juga medan magnet. Adapun bentuk umum dari persamaan ini adalah gradien kuadrat P sama dengan 0, sedangkan untuk bentuk identitas vektornya yaitu gradien kuadrat P sama dengan gradien dot dalam kurung gradien P tutup kurung, sedangkan untuk konduksi panas persamaannya yaitu gradien kuadrat T sama dengan 0. Adapun persamaan dari gradien kuadrat yaitu gradien kuadrat P sama dengan gradien kuadrat P per gradien X kuadrat, kemudian ditambahkan dengan gradien kuadrat P per gradien Y kuadrat, kemudian ditambahkan lagi dengan gradien kuadrat P per gradien Z kuadrat. Adapun contoh soal dari Laplace equation atau persamaan diferensial parsial yaitu X dy per dx sama dengan X kuadrat min X ditambah 3 per X plus 5. Kemudian penyelesaiannya dy per dx sama dengan X kuadrat min X plus 3 per X plus 5 per X dx. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi dy per dx sama dengan X min 1 plus 3 per X pangkat 3 ditambah 5 per X dx. Kemudian kita integralkan, integral dy sama dengan integral dalam kurung X min 1 plus 3 per X pangkat 3 plus 5 per 5X tutup kurung dx. Kemudian integral y pangkat 0 dy sama dengan integral X min X pangkat 0 ditambah 3X min 2 plus 5X min 1 tutup kurung dx. Adapun hasilnya yaitu X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dikurang X pangkat 0 plus 1 per X per 0 plus 1, kemudian ditambah dengan 3X pangkat 2 plus 1 dikurang per min 2 plus 1 plus 5 ln X plus C. Kemudian materi yang kedua yaitu Poisson equation. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial parsial jenis eliptik yang biasanya menggunakan suku sumber. Bentuk umum persamaannya yaitu gradien kuadrat P sama dengan F dalam kurung X, Y, Z tutup kurung. Kemudian ada pun contoh soalnya. Contoh soal yang akan kita bahas yaitu sebuah bola isolator berjari-jari R memiliki rapat muatan volume seragam dengan sebesar P rho 0. Gunakan persamaan Poisson untuk menentukan potensial listrik di dalam bola, potensial listrik di luar bola. Kemudian asumsikan bahwa potensial pada permukaan bola adalah 0 sebagai kondisi batas.
Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu kita menentukan dulu koordinat bola simetris. Koordinat bolanya yaitu gradien kuadrat V dalam kurung R sama dengan rho dalam kurung R per. Adapun persamaan Poisson dalam koordinat bola simetris radial yaitu gradien kuadrat V dalam kurung R sama dengan min rho dalam kurung R per epsilon 0. Kemudian karena simetris radial, persamaannya menjadi 1 per R kuadrat per D per dr per D per dr, kemudian dalam kurung R kuadrat dV per dr tutup kurung sama dengan min rho dalam kurung R per epsilon 0. Untuk di dalam bola, karena Pi dalam kurung R sama dengan Pi 0, maka nilainya konstan. Kemudian kita masukkan ke kemudian kita substitusikan ke persamaan koordinat bola simetris, yaitu 1 per R kuadrat D per dr dalam kurung R kuadrat dV per dr sama dengan min rho dalam kurung R per epsilon 0, kemudian dikalikan dengan kedua sisinya dengan R, yaitu menjadi D per dr dalam kurung R kuadrat dV per dr sama dengan min rho 0 per epsilon 0 R kuadrat. Kemudian kita integrasikan dengan R kuadrat, yaitu menjadi hasilnya R kuadrat dV per dr sama dengan min rho 0 per 3 epsilon 0 R pangkat 3 plus C1. Setelah itu kita bagikan dengan nilai R kuadrat, yaitu menghasilkan nilai dV per dr sama dengan min rho kuadrat dV per dr sama dengan min rho 0 per 3 epsilon 0 R plus C1 per R2. Kemudian diintegrasikan lagi menjadi V dalam kurung R sama dengan min rho 0 per 6 epsilon 0 R kuadrat min C1 per R plus C2. Kemudian kita menggunakan syarat batas potensial, di mana R sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0. Maka V dalam kurung R sama dengan 0. V dalam kurung 0 kita substitusikan ke persamaan, yaitu menjadi 0 sama dengan min rho 0 per 6 Pi 0 R kuadrat plus C2, kemudian sama dengan C2 sama dengan rho 0 per 6 epsilon 0 R kuadrat. Jadi solusi di dalam bola yaitu V dalam kurung R sama dengan rho 0 per 6 epsilon 0 dalam kurung R kuadrat min R kuadrat. Kemudian untuk yang di luar bola, langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya, tetapi ini tidak menggunakan sumber. Jadi dapat diketahui 1 per R2 D per dr dalam kurung R kuadrat dV per dr sama dengan 0, menjadi D per dr dalam kurung R kuadrat dV per dr sama dengan 0. Kemudian kita integrasikan menjadi R kuadrat dV per dr sama dengan C1 menjadi dV per dr sama dengan C1 per R kuadrat.
kita integrasikan sekali lagi menjadi V dalam kurung R sama dengan min C1 per R plus C2. Karena hampir sama dengan sebelumnya, jadi nilai V dalam kurung R itu sama dengan 0 atau tak terhingga, maka V dalam kurung R sama dengan min C1 per R sama dengan 0 menjadi C1 sama dengan 0 dan V dalam kurung R menjadi 0. Sehingga Q sama dengan rho 0 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang gelombang klasik. Gelombang klasik yaitu gelombang yang dijelaskan dengan hukum fisika klasik, yaitu tanpa mempertimbangkan efek kuantum atau relativistik. Gelombang klasik mengikuti hukum-hukum seperti hukum Newton dan prinsip mekanika kontinum. Ciri-ciri gelombang klasik itu ada 4. Yang pertama, bersifat mikroskopis. Yang kedua, mengikuti hukum fisika klasik. Yang ketiga, dapat dianalisis dengan persamaan diferensial klasik. Yang keempat, tidak melibatkan probabilitas atau efek kuantum. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat dan saya ringkas dari video yang telah disediakan. Yang pertama, ada variabel persamaan gelombang, yaitu X. X itu arah parsial atau posisi ruang, dan T itu adalah waktu perkembangan gelombang seiringnya waktu, dan U perpindahan gelombang atau osilasi atau disimpang titik-titik pada medium, dan yang C kecepatan gelombang, kecepatan rambat gelombang, dan D diferensiasi, operasi kalkulus atau laju perubahan. Untuk yang selanjutnya adalah konsep diferensial. Turunan yang pertama menunjukkan kecepatan atau gradien, contohnya dx atau dt. Turunan yang kedua menunjukkan percepatan atau laju perubahan gradien. Yang selanjutnya penting untuk memahami perubahan tidak konstannya. Untuk slide yang selanjutnya yaitu aplikasi diferensial pada gelombang. Diferensial kuadrat U dan diferensial X kuadrat, kelengkungan gelombang dalam ruang. Diferensial kuadrat U per diferensial T kuadrat, percepatan osilasi titik pada gelombang. Persamaan gelombang seperti yang dijelaskan pada PowerPoint saya, yaitu diferensial kuadrat U per diferensial X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat. Diferensial kuadrat U per diferensial T kuadrat. Untuk slide yang selanjutnya yaitu klasifikasi persamaan gelombang. Klasik tidak mencakup relativitas atau kuantum orde kedua. Untuk kuantum dan orde kedua melibatkan turunan terhadap X dan T, dan linier mendukung prinsip superposisi persamaan diferensial parsial menggunakan turunan parsial. Untuk slide yang selanjutnya yaitu persamaan gelombang menjelaskan perilaku gelombang diferensial penting untuk memahami bentuk dan osilasi gelombang. Gelombang sinusoidal adalah solusi utama prinsip superposisi memungkinkan gelombang tumpang tindih. Untuk slide yang selanjutnya yaitu persamaan gelombang berlaku luas untuk fenomena fisik. X dan T memisahkan perspektif spasial dan temporal. U mencerminkan osilasi titik dalam medium, dan C menghubungkan perubahan spasial dan temporal. Gelombang sinusoidal adalah solusi fundamental persamaan gelombang bersifat klasik, linier, dan orde kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang transisi ke PDP dimensial tinggi dan persamaan Helmholtz. Di sini saya akan membahas sedikit ringkasan dari persamaan gelombang dimensi tinggi dan persamaan Helmholtz. Materi ini membahas peralihan dan persamaan diferensial parsial PDP satu dimensi ke dimensi yang tinggi, dengan fokus utama yaitu persamaan gelombang menggambarkan fenomena fisik seperti membran bergetar. Dalam konteks ini, operasi Laplacian digunakan untuk mempresentasikan dinamika spasial. Metode pemisahan variabel tetap digunakan, meski pemisahan hanya sepenuhnya berhasil pada domain spasial dengan bentuk sederhana, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Pemisahan ini menghasilkan dua komponen. Yang pertama, osilator harmonik,
yaitu waktu. Yang kedua, persamaan Helmholtz spasial. Persamaan Helmholtz ini merupakan bentuk multidimensi dari masalah Sturm-Liouville dan memiliki sifat-sifat penting seperti semua nilai eigen itu real, jumlah tak hingga, ada nilai terkecil, tidak ada nilai terbesar. Satu nilai eigen dapat memiliki banyak fungsi eigen multiplisitas. Fungsi-fungsi eigen bersifat ortogonal dan membentuk himpunan lengkap. Materi juga mengulas tentang kondisi batas. Yang pertama, batas Dirichlet, yaitu fungsi nol di batas. Neumann, turunan nol batas. Yang ketiga, Robin, kombinasi linear fungsi dan turunannya. Aplikasi persamaan Helmholtz mencakup bidang rekayasa, pencitraan medis, akustas, teori aproksimas, dan numerik. Contoh kasus pada domain persegi panjang menunjukkan bagaimana pemisahan variabel dapat berhasil memperlihatkan fenomena multisitas dalam fungsi eigen. Materi ini menekankan bahwa meskipun kompleksitas meningkat pada dimensi tinggi, struktur teoritas dari PDP masih dapat dipahami dan diterapkan secara luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPT yang sudah saya buat. Yang pertama, transisi ke PDP dimensial tinggi dan persamaan Helmholtz. Yang kedua, yaitu tujuannya dari PPT saya yaitu kompleksitas meningkat, tapi banyak metode masih dapat digunakan. Fokus dapat persamaan gelombang untuk membran bergetar. Yang ketiga, gunakan operator Laplacian sebagai inti analis. Yang selanjutnya, pemisahan variabel. Yang pertama, waktu selalu dapat dipisahkan. U sama dengan XVT sama dengan XVH per T. Spasial tidak selalu bisa, kecuali geometri sederhana, persegi panjang, lingkaran, bola. Yang ketiga, pemisahan menghasilkan osilator harmonik untuk waktu. Persamaan Helmholtz untuk spasial. Dan yang selanjutnya, persamaan Helmholtz. Bentuknya umum, seperti rumus yang ada di PPT ini. Merupakan generasial multidimensi dari masalah Sturm-Liouville. Perlu kondisi batas agar solusinya unik. 3 jenis kondisi bata, yaitu Dirichlet, 0 di batas tetap, Neumann, 0 batas flux, dan Robin, 0 gabungan Dirichlet dan Neumann. Yang selanjutnya ada Rayleigh, Coulthin, dan generalisasi. Yang pertama, hubungkan nilai eigen dengan fungsi eigen. Yang kedua, versi multidimensi melibatkan integral volume dan batas. Yang ketiga, persamaan Helmholtz, persamaan Sturm-Liouville dengan koefisien variatif. Yang selanjutnya aplikasi luas. Yang pertama, gelombang teori aproksimasi dan analisis harmonik. Yang kedua, pencitraan dan rekonstruksi sinyal. Yang ketiga, analisis getaran struktural dan akustik. Yang keempat, analisis numerik. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus persegi panjang. Gunakan pemisah variabel penuh, fungsi eigen, kombinasi sinus. Nilai eigen, indeks ganda, n dan m. Contoh dimensi 2, 1, nilai eigen sama, fungsi eigen berbeda, multi fungsi. Sudah sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diferensial panas menggambarkan distribusi suhu dalam suatu material sebagai fungsi waktu dan ruang. Nah, dari the one dimension equation yaitu persamaan panas satu dimensi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu wave equation atau persamaan gelombang. Persamaan gelombang adalah persamaan diferensial yang menggambarkan bagaimana gelombang merambat melalui medium. Gelombang ini bisa berupa gelombang mekanik, misalnya gelombang suara, gelombang air, atau gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara perubahan waktu dan perubahan ruang dari fungsi gelombang. Nah, kegunaan persamaan gelombang dapat digunakan seperti menganalisis perambatan gelombang dalam berbagai media seperti media padat, cair ataupun gas. Selanjutnya digunakan untuk mempelajari gelombang suara, gelombang cahaya dan gelombang elektromagnetik. Aplikasinya contohnya adalah seperti radar, sonar, komunikasi nirkabel dan instrumen medis, ultrasonografi, membantu dalam pemodelan getaran dan resonansi dalam struktur teknik. Nah, jenis-jenis gelombang dapat diklasifikasikan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Contohnya gelombang transversal, yaitu getaran tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dan selanjutnya gelombang longitudinal, getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, misalnya gelombang suara ataupun gelombang air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk melakukan perambatan. Jadi gelombang tersebut dapat merambat di ruang hampa, contohnya cahaya dan gelombang radio. Nah, rumus dari gelombang itu panjang gelombang lambda sama dengan V per F, di mana V adalah kecepatan gelombang dan F adalah frekuensi. Sedangkan untuk mengetahui cepat rambat gelombang itu sama dengan V sama dengan lambda dikali F. Nah, contoh soal, sebuah gelombang memiliki panjang gelombang 5 meter dan frekuensi 50 Hz. Hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kita dapat tahu bahwa panjang gelombangnya adalah 5 meter atau lambda dengan frekuensinya 50 Hz. Jadi V sama dengan lambda dikali V sama dengan 5 dikali 50 sama dengan 250 meter per sekon. Nah, sekian materi keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.